Mars HIPMI. Hadirin disilakan duduk kembali. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Yang kami hormati para ketua dan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Ketua Dewan Pembina BPP HIPMI beserta jajaran, PLT Ketua Umum BPP HIPMI beserta jajaran, Gubernur beserta Forkopimda Jawa Tengah, serta para tamu undangan yang berbahagia. Selamat pagi dan selamat datang dalam acara
Musyawarah Nasional HIPMI ke-17 tahun 2022. Hadirin, untuk mengawali acara pada hari ini, mari kita saksikan tarian kontemporer etnik Surakarta.
Laporan PLT Ketua Umum BPP HIPMI Bapak Eka Sastra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam pengusaha pejuang. Nah, ini kok kurang kompak, apa gara-gara acaranya kepagian? Pengusaha pejuang. Terima kasih banyak teman-teman semua, tepuk tangan untuk seluruh kader HIPMI dan seluruh undangan kita yang ada hari ini. Yang kami hormati Bapak Presiden Republik Indonesia, terima kasih banyak Pak sudah hadir lagi di Munas yang kami cintai ini. Para pimpinan lembaga tinggi negara, ada Ketua MPR Pak Bapak Bang Satyo, senior kami juga. Tepuk tangan untuk beliau. Silakan beri. Kita sengaja mengundang beliau karena kita ada agenda khusus terkait nanti senior. Kemudian ke Ibu yang selama ini merawat kami juga di IMI, Ibu Ketua DPR RI, terima kasih banyak sudah datang Bu. Minggu lalu bersama beliau di Bali dan alhamdulillah ketemu lagi di tempat ini. Terima kasih banyak Bu atas waktunya datang ke acara kami. Kemudian ada senior kami juga Ketua DPR RI, Ketua DPD RI, Bapak Lejala, terima kasih banyak. Silakan berdiri senior biar ada juga. Ada samping kanan saya Pak Gubernur Jawa Tengah juga, terima kasih banyak Pak Gubernur. Kok tepuk tangannya agak kenceng, jangan sampai ini. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, ada Bapak Bahlil Lahadalia yang harus kami sebut pertama. Ini lanjutkan juga ini Bang Bahlil kalau begitu. Bang Erik, terima kasih banyak Bang sudah datang ke tempat ini. Bang Erik berdiri dulu dong Bang Erik. Bang Erik, kapan lagi menteri kita suruh berdiri kan? Ada Pak Teten juga tadi, terima kasih banyak sudah datang. Ada Pak Kapolri juga. Kemudian Ketua Dewan Pembina kami, Bang Bahlil Lahadalia bersama seluruh jajaran Dewan Pembina yang kami hormati. Dewan Pembina mudah-mudahan lengkap di ruangan ini. Juga kepada Ketua Dewan Kehormatan kami, Ketum Raja Sabta Oktohari bersama seluruh jajaran. Mohon berdiri Tum. Kemudian mantan Ketua Umum kami harus kami sapa satu persatu Pak Presiden, kalau tidak bahaya. Ini bisa repot saya. Ada Bapak, ini yang pertama ini. Pencetus, pendiri dan Ketua Umum PP HIPMI yang pertama, Ayahanda Abdul Latif. Kita sangat butuh beliau Pak, butuh karena spirit perjuangannya dan juga resepnya kenapa beliau masih kuat di usia yang ada hari ini. Kepada mantu Ayahanda Agung Laksono, terima kasih banyak sudah datang. Mantu Bapak Sari Sutarjo, terima kasih banyak. Kemudian mantu Haryadi Sukamdani, terima kasih banyak. Mantu Erwin Naksa, kakak saya Kak Ewin, terima kasih banyak sudah datang. Dan seluruh senior-senior yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Ada Bapak Wali Kota Solo, terima kasih banyak juga sudah datang dan memberikan tempat untuk kami bermunas di sini. Pengurus BPP HIPMI, ada Sekjen, ada Bendum Hilda, ada WKU Bobi Nasution, ada WKU Boy Sengaji dan seluruh teman-teman yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Para panitia baik steering komite maupun organizing komite yang sampai hari ini bekerja keras untuk menyukseskan acara ini. Dengan seizin Presiden, saya ingin mengundang Ketua Steering Komite dan Ketua Organizing Komite. Ketua Steering Komite Dede Iskandar bisa di samping kanan saya. Ini anggota DPR RI dari Dapil dekat-dekat sini, dia juga Ketua Steering Komite. Jadi Mbak Puan dia bekerja keras Mbak Puan untuk melaksanakan acara ini.
Kemudian Ketua Organizing Komite Adi Ali Afandi. Ini anaknya Ketua DPD RI, Pak. Jadi kalau PLT Ketua Umum pidato harus ada 2 ajudan di belakang juga. Seluruh hadirin yang kami mohon maaf sekali lagi, kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Pada Ketua Umum BPD dan seluruh pengurus BPD se-Indonesia dan Ketua BPC dan seluruh pengurus BPC se-Indonesia, terima kasih banyak atas kesediaannya untuk hadir di tempat yang berbahagia ini. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul pada kegiatan Musyawarah Nasional PP HIPMI yang dilaksanakan pada tanggal 21 sampai 23 November 23 kalau tidak ada elok di Hotel Alila Solo. Mewakili Ketua Umum BPP HIPMI Mardani Haji Maming, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Presiden yang secara khusus berkenan untuk membuka sekaligus memberikan pengarahan kepada kita semua dalam Munas ini. Kami juga menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur Jawa Tengah, terutama kepada Wali Kota Surakarta yang sudah memberikan tempat untuk melaksanakan Munas hari ini. Terima kasih banyak. Bapak Presiden yang kami hormati, Munas yang bertempat di Kota Solo ini merupakan pertemuan pengusaha muda terbesar sepanjang sejarah. Sampai tadi pagi, data yang masuk di kami ada 4.000 pengusaha muda dari seluruh Indonesia berkumpul di tempat ini. Dari Sabang sampai Merauke, berkumpul di tempat ini dan insya Allah roda ekonomi di Kota Solo ini pasti akan bergerak, terutama yang berbasis katalog dan UMKM. Kami juga ingin mengenalkan 3 kader terbaik kami. Alhamdulillah, selain LPJ dan juga program kerja, ada 3 kader terbaik kami yang akan maju sebagai calon Ketua Umum BPP HIPMI. Yang pertama adalah Saudara Akbar Himawan Buhari. Beliau pengusaha properti dan logistik, dan insya Allah beliau akan go internasional juga dalam beberapa waktu ke depan, Pak Presiden. Yang kedua, Saudara Bagas Sadadirga. Beliau pengusaha sektor dirgantara, Pak Presiden. Rumahnya tidak jauh dari sini juga. Yang ketiga, saudara saya, Saudara Anggawira. Kalau ini teman saya dari sejak mahasiswa, dari sejak sepatu miring. Beliau pengusaha di sektor batubara. Inilah 3 putra terbaik kami yang akan melanjutkan roda kepemimpinan ke depan dalam 3 tahun ke depan. Nah, perlu kami sampaikan, kami punya filosofi di HIPMI sebagaimana arahan dari ayahanda kami tidak zero sum game, tapi bertanding untuk bersanding. Akan menyatukan kekuatan membesarkan HIPMI ke depan, sebagaimana yang dicontohkan oleh Presiden dalam kabinetnya hari ini. Bertanding untuk bersanding, setelah beliau berkompetisi kemudian bersama-sama bersatu untuk memajukan bangsa Indonesia. Itu yang akan kita lakukan lagi di tempat ini. Presiden dan Bapak Ibu serta hadirin, kami berkumpul di Solo ini bukan hanya untuk senang-senang, tapi kami punya cita-cita yang sama. Bangsa yang sebesar ini dengan jumlah penduduk nomor 4 terbesar di dunia, dengan sumber daya yang melimpah, harusnya mampu mengejar ketertinggalannya dibanding negara-negara yang lain. Itulah yang kita lakukan, itulah yang kami kumpul di sini. Nah, kita bisa mengejar Indonesia maju jika dan hanya jika pengusaha kita tebal, banyak, profesional, dan memiliki wawasan kebangsaan, Pak Presiden. Hanya itu syaratnya untuk kita bisa menjadi Indonesia maju. Jumlah pengusaha yang besar, profesional, dan memiliki wawasan kebangsaan. Dan itulah yang menjadi alasan HIPMI lahir 50 tahun ke depan, yang lalu. Dan kita konsisten sampai hari ini selama 50 tahun dengan senior-senior kami, dengan seluruh mantung kami, bekerja untuk bagaimana memperbanyak jumlah pengusaha dan meningkatkan profesionalitas dari pengusaha tersebut dan meningkatkan wawasan kebangsaan dari pengusaha. Karena itu, semboyan HIPMI adalah pengusaha pejuang,
Pejuang pengusaha, bukan cuma pengusaha yang mengejar untung, tapi mereka memiliki semangat kebangsaan. Itulah yang menjadi tujuan dari ini. Bapak Presiden dan undangan yang kami hormati, prestasi demi prestasi diraih oleh bangsa ini, penanganan COVID yang luar biasa bagus, kemudian hilirisasi dan pengembangan UMKM yang juga sudah berjalan dengan baik. Beberapa waktu lalu kita melaksanakan G20 dan B20 yang mendapat pujian internasional, Pak Presiden. Kami sebagai adik-adik Bapak, kami sebagai anak-anak Bapak, bangsa dengan perhelatan yang luar biasa tersebut. Alhamdulillah kita mampu melaksanakan hal tersebut. Perekonomian Indonesia, Pak Presiden, berdasarkan data yang kami miliki juga tumbuh positif. Tahun depan diperkirakan resesi akan melanda dunia. Inilah yang membuat kami tadi malam mengumpulkan seluruh ketua umum BPD kami, Pak Presiden, untuk bagaimana kita berpikir agar prestasi yang ada hari ini bisa kita lanjutkan ke depannya, bisa terus berlanjut, dan harapan kita agar semua tekanan ekonomi bisa kita lewati dengan baik. Kesejahteraan adalah alasan dasar pendirian negeri ini. Kesejahteraan adalah tujuan utama. Jangan sampai kesejahteraan bermasalah akibat huru-hara politik yang sudah mulai terasa hari ini. Nah, karena itulah mungkin tadi malam sempat kita berdiskusi bagaimana agar prestasi kita yang sudah ada dan juga kesejahteraan yang sudah semakin membaik tidak terganggu oleh turbulensi yang akan datang. Nah, karena itulah kita juga mengundang Ketua DPR, Ketua MPR, kita berdiskusi apakah Februari 2024 adalah waktu yang tepat untuk melaksanakan pemilu. Tapi itu kita bertanya saja. Jangan sampai waktunya tepat, nah kita laksanakan pemilu. Kalau tidak ya kita coba cari solusi keluar yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Yang jelas HIPMI hanya mengusulkan, kita serahkan sepenuhnya kepada elit-elit politik bangsa ini. Tapi yakinlah Pak Presiden dan seluruh hadirin, HIPMI mungkin dalam banyak kesempatan selalu bermain-main, tapi yakinlah kami akan selalu setia mengawal bangsa Indonesia, menumbuhkan pengusaha, memperbanyak pengusaha, dan kita akan mengejar ketertinggalan kita dibanding negara-negara yang lain. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan Menteri Investasi sekaligus Ketua Dewan Pembina BPP HIPMI, Bapak Bahlil Lahadalia. Sambutan PLT Ketua Umum tadi Bapak Presiden ada maksud itu sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati, kita bangga, kita cintai Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Kita berikan aplaus. Bapak Presiden, saya mengucapkan terima kasih di sela-sela kesibukan Bapak setelah G20, kemudian berangkat ke Thailand, OPEC, dan hari ini kita bersama-sama di Solo. Sebuah tindakan kerja keras hanya semata-mata bagaimana menaikkan Indonesia di mata dunia secara positif dan diperhitungkan secara baik. Yang saya hormati Ketua MPR RI, teman-teman, Bapak Presiden kami lapor, ini Ketua MPR ini dulu Mendagrinya HIPMI, Ketua Bidang Organisasi HIPMI, Bapak Presiden. Ketuanya Lutfi, makanya kelakuannya sama Lutfi beda-beda tipis, Pak. Dan spesial perpanjangan anggaran dasar, Pak. Jadi kalau perpanjangan yang lain-lain memang Ketua MPR top, Pak. Yang saya hormati Ketua DPR RI, senior saya, Mbak Puan Maharani, kita berikan aplaus. Teman-teman, ini Mbak Puan ini perempuan
anak muda yang punya karir politik yang tidak perlu diragukan. Siapa yang bisa membantah ada tokoh wanita di Republik Indonesia yang usia sama dengan Mbak Puan, yang pernah berproses di DPR, pernah menjadi Menko PMK, dan kemudian menjadi Ketua DPR, dan punya partai? Aku mau nanya siapa? Dan satu-satunya capres yang sudah punya tiket partai hanya Mbak Puan. Cuman ada masalah. Ciri anak muda itu kan harus punya keberanian. Kita tunggu kapan deklarasinya. Ini ngeri-ngeri sedap itu. Mbak Puan, mohon maaf, inilah HIPMI ini. Mbak Puan kan udah sangat tahu juga karena banyak orang PDIP ini HIPMI. Sampai ketua SC-nya aja Bapak Presiden, ini dari PDIP, Mas Dede mana? Dede. Makanya tarian tadi semua warna merah. Pak Agung Laksono sama Pak Cicip udah mulai bilang, hati-hati. Lambang HIPMI itu di atasnya masih kuning, kenapa sudah merah hari ini? Pak Agung, tenang Pak Agung. Tarian boleh merah, tapi hatinya masih kuning. Termasuk ya lagi pidato ini juga masih kuning. Yang saya hormati Pak Ketua DPD RI, Pak Lanyala Mataliti, kita berikan aplaus. Inilah mantan Ketua Umum BPD HIPMI Jatim. Bapak Presiden, jadi ada 2 dari di parlemen itu kader HIPMI. Jadi kalau Pak Eka tadi bicara tentang tanggal pemilu, saya pikir nggak ada salahnya juga. Karena memang Ketua DPD sama Ketua MPR kader HIPMI, dan Mbak Puan adalah bagian keluarga besar HIPMI. Jadi nggak ada salah di situ kan. Dan harus diingat, Presiden ini adalah Ketua BPC HIPMI Solo. Jadi mau jadi presiden, mau jadi ketua MPR, mau jadi ketua DPD, nggak perlu jadi ketua umum. Cukup jadi BPC, ketua bidang organisasi, dan ketua BPD daerah. Itu sudah bisa jadi. Yang saya hormati Menteri-Menteri Kabinet Indonesia Maju, ada Pak Erik. Ya Pak Erik ini juga capres atau cawapres Pak Erik. Cuman partainya masih sosok lah kira-kira gitu. Tapi saya lihat harus secerca harapan untuk bisa menuju ke sana. Kita berikan aplaus kepada Bang Erik. Pak Erik ini Bapak Presiden, Ketua BPP HIPMI di zamannya Pak Sandi. Hari ini mungkin Pak Sandi gak datang karena takut popularitasnya jatuh dari Pak Erik. Ini kelihatannya Pak Sandi bilang kalau ada Pak Erik, saya jangan datang. Ini pasti dia nonton karena live ini. Pak Menteri Koperasi, abang saya, Pak Teten. Jadi kalau UKM sekarang udah bagus, Pak Teten lah yang topnya. Gitu. Kita berikan aplaus kepada Pak Teten. Ini bahaya, jangan sampai saya salah ini. Ini maskernya dari dulu sampai sekarang merah putih Pak, nggak pada berubah. Yang saya hormati, saya banggakan Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar. Aduh, Pak Agung hari ini Bapak Presiden gemetar saya. Ada 2 soalnya, Mbak Puan sama Pak Ganjar. Tapi tadi Pak, saya lihat Pak Ganjar sama Mbak Puan jalan berbarengan menjemput Mbak Puan. Insya Allah mungkin kalau tidak salah 1 mobil Pak. Saya bilang kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Semua ini harus terjadi untuk rakyat, bangsa, dan negara, untuk kesejahteraan kita semua. Yang saya hormati Pak Kapolri, kita berikan aplaus kepada Kapolri kita Bang Sigit, yang sukses menjaga keamanan
Indonesia di saat G20. Semua kepala-kepala negara besar yang mempunyai GDP 80% datang pulang dengan aman, senyum. Itu semua terjadi karena keamanan di bawah kepemimpinan Pak Kapolri. Pak Wali Kota yang saya hormati, Mas Gibran, nah ini hati-hati. Sekarang ini kan ada pemimpin masa sekarang dan masa lampau dan masa depan. Nah ini bahaya juga. Ini salah main Bang Erik, lewat juga barang ini di tikungan. Ini bahaya. Pak Gub, Mbak Puan, hati-hati barang ini. Saya sih nggak sekolah politik, tapi penciumannya agak sedikit adalah kira-kira. Tapi saya yakin Mas Gibran ke depan akan menjadi tokoh yang matang karena berproses dari bawah. Ketua Umum BPP HIPMI yang tidak sempat hadir, saudara saya Haji Mardani Mami yang diwakili oleh PLT, saudara Eka. Kita doakan saudara kita Mami semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan, kesehatan dan kemudahan. Sekjen dan Bendahara Umum dan seluruh pengurus. Lebih khusus kepada ketua-ketua umum terdahulu, bahwa presiden organisasi ini nggak akan ada kalau tidak ada pendiri. Pak Latif Ayahanda, pendiri, pencetus, ketua umum HIPMI pertama, yang semakin hari semakin muda. Ini yang resepnya Pak Latif belum kasih ke kita. Kita ini baru jadi menteri 3 tahun rambut sudah putih. Tapi Pak Latif semakin 82 tahun rambutnya semakin hitam, Pak. Ini karena persoalan ya yang itu mudah. Kalau urusan ini nggak ada yang blok. Pak Cicip pun kalah, Pak. Yang saya hormati ketua-ketua umum terdahulu ada Pak Cicip, ada Bang Agung, ada Bang Haryadi, ada Ketua Umum Erwin. Mana Bang Erwin tadi? Ya, Ketua Umum Erwin. Dulu saya jadi Ketua Umum BPD HIPMI Papua, dia jadi Ketua Umum BPP, Pak Erwin. Cuman yang jadi menteri duluan saya, Pak. Jadi dulu saya di BPD HIPMI Papua, Ketua Umum Pak Erwin, Ketua Umum Pusat. Dimarah-marahin saya, Pak, kalau nggak kerja baik. Kamu nanti saya kasih sanksi. Tapi biasa yang dimarah-marahin itu biasanya Allah kasih kemudahan. Saudara saya Okto, Ketua Umum, ini Ketua Umum saya waktu saya Ketua Bidang Internasional, Ketua Bidang Infrastruktur. Ada Pak Wali Kota Medan yang juga adalah Wakil Ketua Umum BPP HIPMI. Senior-senior yang Muhammad saya tidak bisa bersatu, ketua-ketua umum BPD Senusantara dan seluruh ketua-ketua BPC dan seluruh kader HIPMI dari Aceh sampai Papua. Selamat datang di Solo untuk Munas. Bapak Presiden dan Bapak Ibu semua yang saya hormati. Munas adalah sebuah forum pengambilan keputusan tertinggi dalam proses organisasi. Dalam keputusan-keputusan Munas ada 3 keputusan mendasar. Yang pertama adalah mendapatkan penilaian dan persetujuan terhadap laporan pertanggungjawaban Ketua Umum. Yang kedua adalah komisi yang melahirkan tentang rekomendasi program kerja dan anggaran dasar. Dan yang ketiga adalah pemilihan Ketua Umum. Dalam rangka itulah kemudian HIPMI berjalan dalam menuju jam arah yang jelas berdasarkan pasal 7 dalam tujuan anggaran dasar anggaran rumah tangga HIPMI tentang bagaimana terciptanya generasi muda yang berjiwa entrepreneur, nasionalis, dan menjadikan anak-anak muda Indonesia menjadi tuan di negeri sendiri dalam menguasai akses ekonomi. Itulah tujuan dalam HIPMI lahir. Munas kali ini berbeda dengan munas-munas sebelumnya. 3 tahun lalu kita munas belum COVID. Sekarang kita munas dalam posisi masih pandemi. Kondisi ekonomi global yang belum menentu. Dan saya pikir ini adalah saatnya untuk kita berpikir bagaimana memberikan kontribusi terbaiknya kepada rakyat, bangsa, dan negara. Dalam perspektif itu, izinkan kami Bapak Presiden untuk melaporkan bahwa proses Munas HIPMI kali ini betul-betul dilalui dengan kaidah norma proses pengkaderan yang baik.
ada debat kandidat di 3 wilayah. Ada dari wilayah Sumatera, yaitu di Kepri, wilayah timur di NTT, dan terakhir kemarin debat kandidatnya di Tihiwan. Satu-satunya organisasi kepemudaan profesi pengusaha yang debat kandidat seperti debat capres cuman BPP HIPMI. Live Bapak Presiden, bayarannya mahal, tapi saya bilang kita harus uji 3 kandidat ini kira-kira cocok atau tidak. Ternyata Bapak Presiden, 3 kader ini adalah kader terbaik bangsa yang dimiliki oleh BPP HIPMI, yang insya Allah ke depan mereka akan bertarung. Tapi saya lihat tadi suara itu tergantung dari banyaknya tepuk tangan. Tepuk tangan tadi sudah melihat arahnya ke siapa kira-kira begitu. Ini pidato ini, jangan main-main. Bapak Presiden, kami juga melaporkan bahwa BPP HIPMI hari ini sudah ada 469 kabupaten kota, 34 provinsi, minus provinsi baru dari Papua yang baru disahkan 4, belum ada BPD-nya. Jadi kita 34 provinsi. Jadi saya pikir ini adalah organisasi besar yang punya anggotanya banyak, kemudian punya independensi dan pasti punya duit. Jadi capres-capres kalau mau untuk mereka dikolaborasikan dalam rangka kebersamaan, maka inilah momentumnya untuk bagaimana negosiasi. Soalnya mereka ini Pak, kalau nggak diarahkan repot juga perang ini. Tapi saya yakin mereka adalah kader militan yang nggak bisa diukur dalam hal-hal pragmatis. Mereka kader ideologis, loyalis, yang berwawasan kebangsaan dan berkomitmen terhadap keutuhan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Terkait dengan hal tersebut, izinkan saya izin Bapak Presiden, kami sebagai pertanggungjawaban moralitas kader HIPMI yang masuk di kabinet, kami melaporkan sedikit bahwa target investasi kita di 2022 2021 900 triliun, 2022 Bapak Presiden memberikan target 1.200 triliun. Jadi saya badan sudah pendek tambah pendek ini gara-gara tambah terus target. Alhamdulillah dari target 1.200 triliun tersebut, kuartal ketiga kita mampu tumbuh dari Januari sampai September sudah mencapai 74,4% atau sebesar 892,4 triliun. Ini antara PMDN kita sama PMA kita lebih banyak daripada PMDN. Kemudian luar Jawa itu sudah lebih besar daripada di Jawa dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 965.000. Ini peta investasi. Kemudian di kuartal ketiga khusus, ada nggak slide-nya ya? Di kuartal ketiga Bapak Presiden, kami berhasil mencapai 307 triliun. Inilah salah satu instrumen kenapa pertumbuhan ekonomi kita di 5,75%. Jadi Bapak Ibu semua, teman-teman, ini sekarang kita betul-betul arahan Bapak Presiden, jangan membangun Indonesia hanya Jawa sentris. Jadi Bapak Presiden ingin membangun dari Aceh sampai Papua. Sejak Indonesia merdeka sampai dengan 2020, investasi kita di Pulau Jawa itu lebih besar. Tapi sejak 2020 kuartal ketiga sampai dengan 2022 kuartal ketiga, investasi kita di luar Pulau Jawa sudah lebih besar. Karena harus kita yakini bahwa pertumbuhan ekonomi, pemerataan pertumbuhan dan pertumbuhan ekonomi kawasan baru, instrumennya adalah investasi. Dan ini bisa terjadi kalau presidennya adalah mantan pengusaha. Jadi gagasan untuk pemerataan pertumbuhan itu dapat kita lakukan. Yang berikut Bapak Presiden, kami juga melaporkan bahwa negara-negara mana saja yang masuk ke Indonesia. Yang pertama adalah Singapura, Bapak Presiden. Jadi Singapura ini nomor pertama dari 2019, 2020 sampai dengan 2021 itu Singapura. Sekalipun saya tahu Pak, Singapura ini bukan uang Singapura sendiri Pak. Ini sebagian uang orang Indonesia. Ini ada uangnya Pak Cici Pak di sana. Ada uangnya Adaro juga Pak Erik. Banyak lagi, mana Ketua Kadin, ada nggak ini? Pak Erwin juga ada uangnya di sana Pak. Cuman masuk investasinya pakai PMA. Jadi sebenarnya kalau uang ini kita gabung, itu PMDN kita lebih tinggi. Dan sebagian Singapura itu dijadikan sebagai hub. Yang kedua, itu China. Tapi 2021 China didorong oleh Hong Kong. Dan
Tidak pernah dalam sejarah 4 tahun terakhir Amerika itu masuk nomor 4 besar. Sekarang udah masuk 4 besar, serta Eropa udah masuk 10 besar di 2 negara. Jadi ini yang menjadi peta investasi. Jadi nggak benar kalau negara kita, Pak Ketua DPD, mohon maaf, tidak benar kalau negara kita hanya dikuasai oleh satu negara tertentu dalam sisi investasi. Dan kita berprinsip, selama negara mengikuti aturan perundang-undangan di negara kita, kita akan layani. Tidak ada perlakuan khusus. Jadi nggak benar kalau ada mengatakan bahwa ada perlakuan khusus kepada negara tertentu. Semuanya kita perlakukan sama, karena negara kita menganut asas negara bebas aktif, dan ekonomi juga ekonominya bebas aktif. Terkecuali pemilihan ketua umum BPP HIPMI agak sedikit tidak bebas aktif. Karena pasti ada tekanan-tekanan nanti sebentar sore. Saya pikir hanya itu Bapak Presiden, menyangkut dengan pikiran Pak Eka tentang pertimbangan kelanjutan. Saya pikir ini adalah forumnya. Saya nggak boleh bicara, nanti dianggap ini Pak Menteri yang kompor gitu. Jadi silakan dikaji. Kalau memang itu dianggap baik, ada Pak Bambang sebagai ketua bidang organisasi yang ahli membuat perpanjangan. Karena waktu saya Pak jadi ketua umum HIPMI Pak, perpanjang 1,5 tahun. Ini juga perpanjang 3 bulan Pak. Jadi di HIPMI masalah panjang atau memperpendekkan itu biasa saja selama ada kesepakatan yang baik. Demikian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selanjutnya bersama-sama kita saksikan penayangan video perjalanan 3 tahun BPP HIPMI. Sudah kita lalui, tak terasa waktu sudah tiba di penghujung periode kepengurusan BPP HIPMI masa bakti 2019-2022. Situasi yang sulit dan penuh dinamika, dimulai dari pandemi yang mengakibatkan krisis multidimensi hingga situasi ketegangan geopolitik yang menuntut kami terus bersinergi dan beradaptasi. HIPMI sebagai organisasi kompatibel yang relevan terus menjawab tantangan perubahan zaman. Di bawah kepemimpinan Ketua Umum Mardani Haji Mami yang dilantik pada tanggal 15 Januari 2020 oleh Bapak Presiden Joko Widodo, kami pun langsung bergerak menjalankan tugas organisasi. Meski tak berselang lama, dunia diguncang dengan kehadiran pandemi COVID-19 menyebabkan lesunya perekonomian global. Bukanlah tugas yang mudah menjalankan HIPMI di masa bakti ini dengan mengambil berbagai langkah strategis demi meringankan pelaku usaha. Roda organisasi HIPMI tetap berputar untuk menjalankan musyawarah daerah, dan berbagai kegiatan solidaritas HIPMI peduli berhasil kami selenggarakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Di situasi sulit saat itu, kami tak pernah lelah untuk terus mengeluarkan segala daya dan upaya demi membantu pemerintah dan masyarakat untuk melawan pandemi. Hingga tingginya tingkat pengangguran, kami pun berupaya untuk memberikan solusi dengan pelatihan dan pendampingan usaha, serta pemenuhan alat kesehatan dan APD untuk para tenaga medis. Kegiatan vaksinasi massal dengan mengucurkan dana mencapai 21,3 miliar rupiah, terdiri dari 165.000 dosis vaksin dan 100.000 karung beras, telah berhasil disalurkan di berbagai provinsi di Indonesia dan juga menciptakan aplikasi kendali COVID-19. HIPMI terus berperan untuk meningkatkan kualitas SDM generasi muda demi mempersiapkan bonus demografi tahun 2045 dalam program HIPMI Perguruan Tinggi, HIPMI Academy, HIPMI Kopi. Dalam periode ini,
HIPMI memperkuat perannya untuk memperjuangkan aspirasi dunia usaha dengan mendorong berbagai gagasan penting yang didengar oleh Presiden. Salah satu kebijakan tersebut yaitu kelonggaran pembayaran pinjaman serta memberikan insentif pajak bagi pengusaha. Tak hanya itu, HIPMI berperan mensukseskan kebijakan Presiden lainnya, yaitu program Kartu Prakerja, menciptakan regulasi untuk investasi masuk ke Indonesia, dan terbentuknya Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law, serta demi tujuan pemerataan pembangunan yang tidak hanya terpusat di Pulau Jawa. HIPMI mendukung penuh keputusan Presiden Joko Widodo untuk membangun IKN sebagai ibu kota baru agar visi Indonesia Emas 2045 dapat tercapai. Sinergitas berbagai pihak dengan menjalin kerjasama untuk program pemulihan ekonomi nasional demi mencapai tujuan bersama, di antaranya Garuda Indonesia, Padi UMKM, BNI, Shopee, dan stakeholder lainnya. HIPMI sebagai organisasi yang memiliki jaringan pengusaha terbesar menciptakan HIPMINet, sebuah super apps yang dapat menghubungkan dan memasarkan produk seluruh agronomi. Menginjak era keemasan pada 17 Juni 2022, bertemakan Bersama Mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang dibuka oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Dalam perjalanannya selama 50 tahun ini, kontribusi HIPMI untuk Indonesia selalu berjuang membangun negeri dari sektor pertumbuhan ekonomi. Serta dari HIPMI telah banyak dipimpin pengusaha-pengusaha muda, hebat dan sukses. Beberapa di antaranya pernah dan saat ini pun menduduki jabatan sebagai menteri di kabinet pemerintahan dan anggota DPR Republik Indonesia. 50 tahun HIPMI terus berkarya. Kami senantiasa hadir berkomitmen dan turut serta mendampingi dan membantu pemerintah tidak hanya untuk kepentingan organisasi, tetapi juga untuk kemajuan perekonomian bangsa dan negara Indonesia agar semakin baik. 3 tahun telah berlalu di periode ini. Hingga kini, Musyawarah Nasional ke-7 dapat kami laksanakan dengan baik di Solo pada tanggal 21 sampai 23 November 2022 yang akan menentukan dan meneruskan estafet kepemimpinan Ketua Umum Mardani Haji Mahdi. Oleh karenanya, kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin serta jajaran Kabinet Indonesia Maju yang telah banyak membantu dan mendukung penuh kepengurusan HIPMI masa bakti 2019-2022. Pengusaha pejuang, pejuang pengusaha. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia. Dilanjutkan dengan pernyataan peresmian dan penekanan tombol sebagai tanda peresmian pembukaan Musyawarah Nasional HIPMI ke-17 tahun 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua MPR RI, DPR RI, Ibu Puan Maharani. Yang saya hormati Ketua DPD RI, Bapak Lanyala Mataliti. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang hadir bersama kita, Pak Erick Thohir, Pak Menteri KM, Pak Teten, yang saya hormati Gubernur
Provinsi Jawa Tengah dan Wali Kota Surakarta. Yang saya hormati Ketua Umum HIPMI dan seluruh jajaran Badan Pengurus Pusat HIPMI. Yang saya hormati seluruh pengurus daerah HIPMI dari seluruh penjuru tanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Yang saya hormati senior-senior HIPMI hadir di sini, Pak Abdul Latif, Bapak Agung Laksono, Bapak Cicit Sutarjo, Pak Erwin, Pak Okto, serta Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebut satu persatu, hadirin dan undangan yang berbahagia. Kita baru saja menyelesaikan KTT G20 di Bali. Ini adalah sebuah amanat dan kehormatan besar, dan betul-betul kita berada di puncak kepemimpinan global saat ini. Karena kita sekaligus sekarang ini juga sebagai ketua ASEAN. Apa yang ingin saya ingatkan, bahwa itu adalah sebuah kepercayaan yang tidak mudah kita peroleh. Kepercayaan. Kalau kita jadi pengusaha juga yang kita bangun adalah kepercayaan orang terhadap kita. Ini juga sebagai negara kita juga membangun kepercayaan internasional, kepercayaan global, kepercayaan negara-negara lain terhadap Indonesia. Ini yang tidak mudah. Ini yang tidak mudah. Kenapa? Negara lain, internasional, global percaya kepada kita. Karena memang kita bisa dipercaya. Dan konkret, real, menyajikan angka-angka. Ekonomi kita bagus, di antara negara-negara G20 kita termasuk yang terbaik. Ini membangun kepercayaan dari sana. Pas kita sebagai ketua G20 menyelenggarakan KTT G20 di Bali, pas ekonomi kita di kuartal ketiga berada di angka 5,72%. Coba dibandingkan dengan negara-negara G20 lainnya. Inflasi kita juga berada pada kendali, bisa kita kendalikan pada posisi juga yang masih sangat baik, yaitu di angka 5,7%. Hal seperti ini yang menumbuhkan kepercayaan, trust global terhadap kita. Kalau sudah muncul trust, muncul kepercayaan, apa yang akan terjadi? Sama seperti kalau kita pengusaha, punya perusahaan, punya produk, kalau dipercaya, jual barangnya itu mudah. Kalau orang sudah trust, percaya, brand kita baik, menjual produk-produk kita itu juga mudah. Ini sama dengan dalam skop besar sebuah negara juga sama seperti itu. Inilah posisi kita sekarang ini. Jadi kita harus meningkatkan, mempertahankan hal-hal angka-angka yang baik seperti yang tadi saya sampaikan, inflasi maupun growth, pertumbuhan ekonomi kita harus kita jaga dan terus kita tingkatkan. Dan itu hasil kerja keras dari para pengusaha Bapak Ibu sekalian yang berada di hadapan saya.
Coba kalau kita lihat angka-angka, inflasi 5,7, pertumbuhan ekonomi 5,72, konsumsi rumah tangga, saya juga kaget di kuartal ketiga itu di 5,4%. Ekspor kita, yang lain-lain yang namanya ekspor itu sangat kesulitan, kita masih berada di angka di triwulan ketiga, ekspor kita masih tumbuh 21%. 21,6%. Landscape seperti ini harus kita tahu. Kalau ekonomi dunia gonjang-ganjing, hati-hati. Landscape ekonomi global nanti juga akan bisa berimbas ke kita. Oleh sebab itu, strateginya harus benar. Ini betul-betul harus hati-hati mengelola dalam posisi dunia global yang sulit diprediksi, sulit dihitung, sulit dikalkulasi. Hati-hati membuat kebijakan. Begitu salah sedikit, bisa berdarah-darah dan itu sudah ada contohnya. Setelah saudara sudah tahu, Inggris karena salah sedikit kebijakan, salah membuat policy, hasilnya bisa kemana-mana. Inilah yang kita tidak mau. Jadi saya selalu berpesan kepada seluruh menteri, hati-hati membuat kebijakan dalam posisi yang sangat rentan seperti ini. Jangan keliru, jangan salah. Utamanya yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Kenapa tiap hari, hampir setiap minggu saya masuk ke pasar-pasar. Baru saja tadi pagi saya juga masuk ke pasar di Boyolali. Saya cek harga-harga yang naik apa, harga yang stabil apa, supaya kita dapat feelingnya. Dengan keliru kita membuat kebijakan. Neraca perdagangan kita juga sudah 30 bulan berturut-turut selalu surplus. Artinya yang berproduksi di dalam negeri itu buang barangnya masih banyak yang menerima. Ingat, negara lain tidak seperti ini. Sekarang ini, urusan yang namanya BBM saja, pusing semuanya. Urusan yang namanya pangan, kekurangan semuanya, ini semua negara. Kenaikan bisa 30%, bisa 40%, bisa 50%. Ini kita, stabilitas harga kita masih kita bisa pertahankan. Inilah yang harus kita sampaikan agar kita optimis, tetapi tetap harus hati-hati dan harus tetap waspada. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan politik. Yang berkaitan dengan politik. Saya hanya titip pada calon-calon presiden, calon-calon wakil presiden yang juga hadir di sini. Saya tidak mau sebut siapa. Tapi tadi secara belak-belakan Pak Menteri Investasi sudah sampaikan. Jadi saya enggak usah mengulang. Saya titip dalam kondisi dunia yang sangat rentan seperti ini, kita harus semua menjaga agar kondusivitas situasi politik itu tetap adem kalau bisa, kalau enggak bisa paling banter ya anget, tapi jangan panas. Karena situasinya tidak normal, hati-hati situasi dunia sedang tidak normal. Saya sudah menyampaikan berkali-kali, 14 negara sudah masuk dalam posisi menjadi pasiennya
IMF. 14 negara. Tahun 9798 itu hanya 5 negara aja sudah geger. Ini sudah 14 negara masuk menjadi pasiennya IMF. Dan 28 negara ngantri di depan pintunya IMF lagi. Diperkirakan sampai angka 66. Dan itu nggak mungkin bisa mendapatkan bantuan semuanya. Nggak mungkin. Karena juga keterbatasan dari IMF, dari Bank Dunia, punya keterbatasan itu. Inilah yang sekali lagi saya ingatkan kepada para capres dan cawapres untuk membawa suasana politik kita menuju 2024 itu betul-betul paling banter anget dikit. Syukur bisa adem. Debat silahkan, debat gagasan, debat ide membawa negara ini lebih baik, silahkan. Tapi jangan sampai panas. Apalagi membawa politik-politik sara. Tidak, jangan. Politisasi agama, tidak, jangan. Setuju? Politisasi agama, jangan. Kita sudah merasakan. Dan itu terbawa lama. Hindari ini. Lakukan politik-politik gagasan, politik-politik ide. Tapi jangan masuk ke politik sara, politisasi agama, politik identitas. Jangan. Sangat berbahaya bagi negara sebesar kita Indonesia yang sangat beragam. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini secara resmi saya buka Musyawarah Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI ke-17 tahun 2022. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon mendampingi Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, Ketua DPD RI, Menteri BUMN, Menteri Investasi, Gubernur Jawa Tengah, PLT Ketua Umum BPP HIPMI, KSB BPP HIPMI, dan Ketua SCOC Munas. Baiklah, kita memulai. 3, 2, 1.
Selanjutnya kita saksikan bersama penayangan video IKN Wujud Perubahan Peradaban Indonesia. Selanjutnya pembacaan doa yang dipimpin oleh Bapak Arif Sarifudin, Ketua Umum GP Ansor Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rabb, kami bersyukur atas nikmat karunia-Mu sehingga pada hari ini kami dapat mengikuti acara pembukaan Musyawarah Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia yang ke-17 oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemberi rezeki, limpahkanlah keberkahan pada kegiatan ini. Jadikanlah hari ini sebagai awal yang baik untuk menjadikan kami, para pengusaha muda Indonesia, menjadi pengusaha yang semakin tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami menjadi pengusaha yang mampu memberikan manfaat, memberikan keberkahan, dan lebih maju. Lindungilah kami, bimbinglah kami, agar senantiasa berada di jalan-Mu yang lurus, untuk terus bekerja dan berkarya demi negeri yang kami cintai ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, berilah kami taufik dan hidayah-Mu. Jadilah kami semua termasuk orang-orang yang diberi kekuatan dan kesabaran dalam menjalankan amanah ini, dalam menjalankan amanah yang kami emban ini. Mampukan kami untuk terus dapat berjuang mencapai kemanfaatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ya Allah, sehatkanlah jiwa dan raga kami. Sehatkanlah jiwa dan raga para pimpin kami, agar kami semua senantiasa dapat berikhtiar membangun perekonomian nasional, mengentaskan kemiskinan, mensejahterakan bangsa, dan mendidik generasi yang kuat untuk kehidupan bangsa selanjutnya. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengampun,
Kami menyadari bahwa kami dalam melaksanakan tugas dan amanah ini ya Allah, kami terkadang lalai, kami terkadang lupa. Maka daripada itu, ampunlah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, para pemimpin kami, dan para pendahulu kami. Ya Allah, ya Rabb, perkenankanlah doa yang kami panjatkan ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar, wa dakhilnal jannata ma'al abrar, ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah sesi foto bersama kembali. Untuk itu berkenan Presiden Republik Indonesia beserta Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, Ayahanda Abdul Latif, jajaran petinggi BPH Inti, dan Ketua Umum BPD HIPMI se-Nusantara, kami mohon untuk dapat maju ke depan panggung. Tidak euforia yang berlebihan. Kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap taat terhadap protokol kesehatan. Terutama memakai masker.